Saya coba pilih benang, terapkan. Nah, di sini telah masuk lagi grup kategorinya jadi benang ya. Kemudian di sini sort by name-nya, warehouse ID-nya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul. Dan di video kali ini kita akan coba sama-sama membedah dan juga mengeksplor gitu kegunaan Chrome DevTool, yaitu tools bawaan dari Google Chrome untuk keperluan front end development kita. Ataupun kita juga bisa menggunakan Chrome DevTool ini untuk men-tracking backend kira-kira error sintaksnya ataupun error logic itu di sebelah mana. Bukan error logic sih, lebih tepatnya kayak flow-nya itu di bagian mananya errornya. Kan nanti akan ada namanya itu respon ketika error ya. Ketika kita ingin memakai API dari backend, nah nanti akan ada pesan errornya yang bisa kita tracking untuk membantu backend ataupun frontend untuk menyelesaikan error tersebut. Oke, di sini saya sudah coba running untuk front end development saya ya. Di sini menggunakan React Fit, dan untuk API-nya sendiri di sini akan saya jelaskan untuk menggunakan dummy API gitu dari Stoplight. Jika teman-teman mungkin merunning backend API teman-teman sendiri ataupun menggunakan production API, nah itu tidak masalah karena akan sama saja gitu. Oke, untuk membuka inspect itu cukup mudah ya, ataupun mengakses Chrome DevTool tinggal klik kanan, habis itu inspect, ataupun bisa tekan tombol kombinasi di keyboard F12, ataupun ada juga yang memerlukan Fn dan juga F12 ya, simbol itu. Nah, di sini ada beberapa menu ya yang disediakan oleh Chrome DevTool. Nah, tapi ketika saya ingin melakukan tracking ataupun monitoring terhadap website saya, di sini akan saya ubah dulu tampilannya untuk buka di window baru ya, agar lebih luas saja gitu tampilannya ini ya. Nah, kita akan coba bahas dari hal yang simple terlebih dahulu, yaitu Elements ya, menu Elements yang disediakan oleh Chrome DevTools. By the way, kalau misalnya ngelek-ngelek laptopnya ataupun sedikit lemot, sorry banget ya teman-teman, karena memang saya belum upgrade RAM gitu. Jadi please subscribe dan juga tonton video ini sampai habis kalau bisa, like supaya bisa beli RAM. Oke, bercanda. Nah, untuk di bagian elemen sendiri di sini kita ada fungsi ataupun fitur style gitu ya, ataupun layout segala macam. Ini gunanya supaya kita bisa melakukan editing secara langsung elemen kita terhadap website tanpa perlu buka codingannya gitu ya. Ya, meski sifatnya tidak permanen gitu ya, dalam artian ketika kita refresh website kita itu otomatis akan berubah gitu. Contoh di sini saya akan ubah untuk si daftar barang ya. Kita boleh, nah biasanya kalau semisal saya mau ubah gitu ya, nah, di sini saya highlight terlebih dahulu gitu. Si daftar barangnya itu adanya di mana? Oh, ada di sini. Ups, kita perlu ubah dulu, geser ke samping supaya trackingnya lebih enak ya. Nah, daftar barang, oh adanya di sini. Nah, kita bisa langsung ubah di sini teman-teman. Misal jadi daftar barang testing gitu. Nah, dia otomatis akan berubah. Kita juga bisa mengubah stylenya di sini. Nah, kenapa di sini saya katakan tidak permanen? Karena ketika kita coba reload websitenya, otomatis untuk data yang telah kita ubah gitu, dia akan kembali ke defaultnya sesuai codingan yang kita running tadi gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, dia akan kembali ke daftar barang. Nah, kalau semisal teman-teman ingin menyorot seperti ini namun belum kelihatan, silakan aktifkan di sebelah atas sebelah sini ya, kiri atas, untuk kita dapat melihatnya. Nah, untuk kita dapat menyorotnya seperti ini, kemudian ngeditnya di sebelah sini, ini untuk stylenya seperti itu. Di sini akan saya coba alihkan lagi supaya kita bisa melihatnya di window baru yang full. Oke, sesimpel itu ya kalau semisal di elemen yang disediakan oleh Chrome DevTool. Kemudian di sini kita akan coba untuk akses konsolnya gitu ya. Nah, seperti yang udah kalian langsung lihat nih, konsol itu akan memberikan kita sebuah pesan-pesan gitu ya. Pesan warning, pesan error, ataupun konsol-konsol yang kita sengaja setting gitu ya di codingan kita. Ya, misal kita ingin melakukan tracking gitu ya. Anggaplah di sini kita coba buka codingannya, daftar barang, kemudian di sini kita lakukan console log gitu. Console log. Misal di sini kita akan coba testing. Kemudian di sini kita save. Maka nanti hal yang kita konsol tadi akan muncul di sini ya, teman-teman. By the way, di sini agak lama ya, sorry. Nah, muncul di sebelah sini.
Itu yang dinamakan ketika kita ingin melakukan konsol ataupun debugging ya umumnya dengan menggunakan bantuan Chrome DevTool bagian konsol. Konsol ini juga bisa membantu kita untuk nge-tracking error codingannya ada di mana. Contoh, di sini akan saya coba salahkan ya. Saya akan coba hapus di modal permanen sebelah sini ya, modal parent. Saya akan lakukan save. Nah, di sini akan error ya website kita. Dan di bagian konsol di sini akan diberitahu Unchav reference error modal parent is not defined. Nah, di sini kita bisa klik saja daftar barang.jsx, yaitu file mana yang error. Dia akan diarahkan ke bagian source ya. Nah, sebelah sini. Jadi konsol dan source ini ada kaitannya gitu ya. Nah, di sini dia akan mewarning ya untuk line 284 errornya tuh di sebelah mana gitu ya. Di sini ada error, pesan errornya nih teman-teman. Unchav reference error modal parent. Nah, dia akan membantu kita lebih mudah untuk nge-tracking errornya itu di mana. Sini kita kembalikan. Dan sekarang websitenya sudah berjalan seperti semula. Oke, kemudian di sini kita akan coba membahas untuk network. Nah, network ini adalah bagian ataupun menu yang paling sering saya gunakan ketika berinteraksi dengan API ya. Karena dia akan memberikan nilai-nilai penting seperti parameter, kemudian payload, status, respon, segala macam. Dia akan memberikan secara detail di bagian network sebelah sini gitu ya. Contoh di sini saya akan mengakses gitu ya. Mengakses daftar barang. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, daftar barang seperti ini. Untuk request URL di sini adalah endpoint backend ataupun endpoint API yang kita tuju gitu ya. Stoplight, mode, pabrik kaos kaki, kemudian API V2 warehouse, dan ini untuk parameternya. Kemudian di sini dia juga beritahu untuk request metodenya itu get, status code-nya 200, dan di sini ada data-data lainnya. Dan di sini ada payload teman-teman. Payload itu sejenis parameter yang kita tanamkan ketika mengakses URL tersebut dengan metode get. Oke. Kemudian di sini ada preview, yaitu responnya ya. Nah, responnya lebih tertata di bagian respon sini ya. Preview ini secara JSON gitu ya. Respon ini juga JSON yang telah dirapihkan gitu ya. Kemudian di sini ada inisiator, timing, ada cookies juga ya di sini diberikan. Di sini untuk melihat berapa lama kita untuk meng-fetching API tersebut gitu ya. Sini respon, payload, dan ketika kita menggunakan ataupun memberikan fitur pagination, filter segala macam ya, ini akan sangat bermanfaat untuk kita men-tracking ataupun menyesuaikan ya dengan yang dibutuhkan oleh backend. Pastikan ketika kita ingin filtering ataupun shorting gitu ya, atau pagination, kita akan memberikan parameter-parameter ke API-nya. Nah, di payload ini nanti akan muncul. Di sini akan coba saya praktikkan. Untuk row per page di sini akan saya naikkan jadi 50 gitu ya. Nah, di sini akan muncul lagi teman-teman. Nah, perhatikan di payloadnya. Nah, untuk ID kategorinya 1, limit 50 ya. Tadi ya, limitnya jadi 50, page 1, short by name gitu-gitu. Di sini artinya pagination kita setelah berhasil gitu, udah bisa nge-get ke API secara langsung. Ya, meski dari teknis kodenya ini ada sentuhan dari use effect-nya ya. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan coba bahas untuk use effect secara lebih mendalam gitu ya. Nah, di sini saya akan coba berikan sedikit filtering gitu ya, supaya penggunaan dari network dari Chrome DevTool ini lebih kerasa lagi. Saya coba pilih benang, terapkan. Nah, di sini telah masuk lagi grup kategorinya jadi benang ya. Kemudian di sini sort by name-nya, warehouse ID-nya 5 ya. Karena saya menggunakan mock API ataupun API yang belum sisi production gitu ya, maka untuk data yang berubah di sini belum dinamis gitu ya, baru sekedar menampilkan dan juga menerima saja sesuai format backend nantinya gitu ke depannya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk tambah barang gitu ya. Kalau semisal tadi ini kita menggunakan metodenya yaitu get ya, di sini preview responnya. Oke.
kita akan coba balik lagi sini ke pilot. Kita akan coba tambah data ya. Di sini akan saya coba salahkan terlebih dahulu. Di sini akan saya pilih kategori barang dan juga satuannya aja. Kita tambah. Nah, di sini ada error nih, inaccurate error. Please try again. Nah, kalau kita lihat di items, di header, dia akan memperoleh respon 400 BET request dari endpoint ini. Mengapa demikian? Kita coba di bagian respon ya. Kita lihat di sini dia memberikan respon 400 invalid parameter. Nah, parameter itu yang ada di payload ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kenapa dia error? Karena kalau menurut API yang dibuat oleh backend saya gitu ya, mocknya, di sini datanya belum lengkap. Jadi kita coba lengkapi dulu. Kode barang, nama barang, kemudian deskripsi, harga beli. Nah, baru di sini kita coba tambah. By the way, di sini untuk tambahnya juga otomatis reload ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus fast hand untuk mengecek. Add, bisa dilihat di sini telah berhasil ya. 200 oke. Nah, dia otomatis akan reload. Karena memang sudah saya setting ketika ada data baru yang ditambahkan gitu, ataupun ada data yang berhasil dihapus, itu otomatis websitenya akan reload. Dan ketika reload, semua hal yang ada di konsol, semua hal yang ada di network, dia akan terhapus dan mulai lagi dari awal. Seperti itu. Nah, dia akan melakukan reloading. Oke, datanya telah berhasil di reload. Kemudian di sini dia akan menampilkan ketika website pertama kali diakses, dia akan fetch API kemana aja gitu. Itu untuk bagian reload. Kita sudah mempelajari untuk mengambil, menambahkan, dan di sini untuk menghapus. Kurang lebih akan sama aja sih, teman-teman. Yang membedakan hanya metodenya gitu ya. Kalau misalnya di sini kita lihat metodenya jadi delete, oke ya. Request method delete, dia akan refresh lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba explore pada menu performance gitu ya. Performance ini kayak lebih tepatnya untuk mengukur gitu ya, metrik yang jadi penilaian dari kecepatan website kita gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melakukan penyesuaian untuk metrik pengukurannya gitu guys. Berapa kali di slow down websitenya, kemudian networknya di sini mau pakai yang berapa. Sebenarnya pengaturan network juga bisa di sini ya. Nah, di sini bisa juga, tapi itu untuk pengukuran fetching API aja. Nah, ini performance itu semuanya. Bedanya hanya di situ aja sih. Nah, untuk di memori kurang lebih akan sama gitu ya. Dia tuh akan memproses seberapa banyak memori yang digunakan untuk meload page tersebut. Contoh di sini kita gunakan untuk metodenya head snapshot. Di sini kita bisa take snapshot aja dan lakukan untuk refreshing page ya, teman-teman. Nah, di sini datanya sudah ketahuan ya. Kira-kira untuk yang paling banyaknya itu di mana? Di sini ada persenannya. Jadi kalian bisa lakukan kalkulasi sendiri. Nah, seperti ini. Ataupun bisa juga kita gunakan metode-metode yang lain nih, ada banyak, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Oke, menu selanjutnya yang disediakan oleh Chrome DevTools untuk membantu kita membangun aplikasi front end itu adalah application. Nah, application ini itu yang paling digunakan adalah storage-nya, teman-teman. Kita di sini akan coba memasukkan data ke dalam local storage yang ada di website kita. Di sini kita bisa akses saja ya local storage, kemudian akses saja di sini untuk mungkin server kita ya di front end. Di sini udah di setting ya, ketika login sini ada akses token, kemudian user aksesnya dan juga user gitu ya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke bagian inventory. Di inventory ini nanti yang di save adalah nama gudangnya dan juga kodenya gitu. Di sini kita akan coba detail ya, datanya nanti akan diambil, dan ketika kita masuk di sini ada lagi nih key baru yaitu current warehouse yaitu push kode 1A, kodenya 123.
sama ya seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengakses menu-menu lainnya yang membutuhkan nama dan juga kode, misalnya di sini permintaan bahan baku. Nah, di sini kan ada lagi nih. Jadi kita udah nggak perlu ngambil data dari API lagi. Kita cukup ambil data dari local storage-nya aja. Yaitu yang ini. Dia akan sama. Kalau semisalnya kita ubah gitu ya. Local storage di sini kita ubah, misal jadi 256A gitu ya. Kita enter. Kemudian kita kembali. Terima kirim barang yang dia akan mengambil dari API gitu ya. Ups. Nah, dia otomatis akan balik lagi teman-teman, karena ketika kita back ke bagian detail biasa, dia akan fetching API lagi dan memperbarui local storage-nya. Contoh di sini kita akan coba setting dari sini 128A, baru kita masuk ke permintaan bahan baku. Nah, maka di sini akan mengikuti ya 128A. Begitu teman-teman fungsinya local storage. Jadi kita bisa menyimpan data sementaranya di local storage. Suatu saat ketika kita ingin ambil, tambah maupun ubah, itu jauh lebih mudah dan juga tidak membutuhkan traffic yang cukup tinggi gitu ya. Itu dari sesi application. Meski di sini ada banyak ya, ada menu lagi cookie segala macam. Nah, ini bisa diekspor saja. Selanjutnya di sini ada menu security gitu ya. Nah, di sini biasanya akan muncul HTTPS maupun HTTP biasa. Nah, ketika kita merunning website di lokal gitu ya, umumnya itu adalah HTTP. Gitu ya. Seperti ini ya, kalau didetailkan. Ketika kita coba ingin mengakses, contohnya nanti akan kita coba akses YouTube ataupun google.com, facebook.com, instagram.com, dia kan untuk domainnya itu HTTPS ya, gitu. Ataupun dari segi security-nya itu sudah certified, itu SSL gitu ya. Nah, di sini nanti akan warna hijau gitu ya. Kita coba dulu. Di sini saya coba akses untuk YouTube. Oke, kita coba akses YouTube. Di sini kita coba buka untuk Chrome DevTool-nya. Nah, ketika kita akses YouTube, dia ini langsung valid nih, valid HTTPS. Nah, di sini kita bisa melihat sertifikat SSL-nya, teman-teman. Dan ya, ketika kita ingin mengakseskan HTTPS-nya ya, kita perlu menambahkan untuk biaya tambahan lagi untuk sertifikat itu. Biasanya itu udah satu paket sih dengan mungkin infrastruktur dari hostingan yang ingin kita beli. Seperti itu. Oke, selebihnya di sini ada Lighthouse, kemudian Recorder, Performance Insight, ini mungkin sama aja nih dengan yang ada di memori, bedanya di sini untuk performance-nya. Dan di sini karena saya install untuk extension React Development, dia ada bagian komponen ya, seperti ini. Dan juga profiler gitu ya. Ini extension tambahan sih kalau misal teman-teman mau install juga ya, bagian sini ada nih React Developer Tool. Nah, untuk bawaan dari Chrome DevTool-nya seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman gunakan dan manfaatkan Chrome DevTool ini untuk membantu teman-teman membuat dan juga mengembangkan front end application ataupun full stack application yang teman-teman buat. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kita mengenai Chrome DevTool. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun request konten selanjutnya, bisa komentar saja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.